يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka buku kita halaman 263. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari ad-dars as-sadis, yaitu mengenai asy-syita' was-shaif. Asy-syita'u was-shaifu. Arti asy-syita adalah musim dingin, sedangkan as-shaif adalah musim panas. Baik. Seperti biasa, kita akan memulai dengan keindahan bahasa Arab, yaitu dengan tema lughatunal jamilah. Mari kita lihat lughatunal jamilah. Gaya bahasa Al-Quran benar-benar menunjukkan kemukjizatan, yakni benar-benar menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya, susunan-susunan katanya ini bukan bahasa manusia dan bukan karya manusia, melainkan mukjizat, melainkan firman Allah Azza wa Jalla yang manusia tidak dapat menirunya sedikit pun. Di mana rima atau sajaknya sangat indah. Dianggap mirip dengan puisi, seutuhnya tidak. Dan dianggap juga mirip dengan narasi, seutuhnya juga tidak. Jadi memang gaya bahasanya unik dengan sendirinya. Jadi dibilang syair bersajak mirip, tapi maknanya tidak sesederhana syair. Maknanya sangat dalam, bercerita tentang penciptaan manusia pertama, tentang jin, tentang bumi dan seisinya, dan apa yang di atas bumi, kemudian dengan langit dan seisinya, dan apa yang ada di alam angkasa. Kemudian bercerita juga tentang kematian, bercerita tentang ruh, bercerita tentang kubur, bercerita tentang hari akhir, hisab, surga dan neraka. Juga bercerita tentang kisah-kisah manusia terdahulu, para sahabat, para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang dimurkai oleh Allah di zaman dahulu. Jadi memang dia bersajak, tapi maknanya begitu dalam, begitu indah, begitu besar, begitu agung, di mana tidak mungkin seorang manusia dapat menceritakan semua hal itu. Kemudian juga disebut narasi, yakni tulisan esai, juga iya, karena dia tidak seutuhnya puisi. Ada ayat yang panjang, yang jika dibaca, maka dia seperti narasi. Namun, dia juga tidak seutuhnya narasi, sebab di bagian belakang atau akhir setiap ayat, kita mendengar rima, ya, atau bunyi akhir yang sama antara satu ayat dengan ayat lainnya. Jadi Al-Quran Al-Karim memiliki gaya bahasa yang unik dengan sendirinya. Itulah firman Allah, itulah kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana akan bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, apabila kita melihat akhir dari setiap kata atau kalimat di ayat ini, kita akan menyaksikan rima yang sama,
seperti sajak yang sama, yaitu diakhiri dengan ta'nis. Muslimat, kemudian di sini mu'minat, qanitat, sadiqat, sabirat, khasyiat. Secara sajak bagaikan puisi, namun secara makna tidak puisi, karena maknanya begitu dalam. Kita lihat di sini, sesungguhnya muslimin dan muslimat bercerita tentang orang-orang yang berislam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mukminin dan mukminat bercerita tentang orang yang beriman, memiliki keyakinan kepada hari akhirat, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Qanitin dan qanitat bercerita tentang orang-orang yang berdiri tegak, beribadah, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian as-sadiqin was-sadiqat, sadiqin sadiqat bercerita tentang orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam berkata dan berbuat. Kemudian was-sabirin was-sabirat bercerita tentang orang-orang yang sifatnya sabar, baik dari golongan laki ataupun perempuan. Wal khasyi'in wal khasyi'at bercerita tentang orang-orang yang tunduk takut kepada Allah, mereka yang khusyuk dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bercerita tentang wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, bercerita tentang orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki atau perempuan. Was-shaimin was-shaimat bercerita tentang orang-orang yang menahan diri dari maksiat di siang hari, menahan diri dari perkataan kotor di siang hari, dari pandangan yang buruk di siang hari, dan juga menahan dari syahwat, dan juga menahan dari makan dan haus, makan dan minum. Ini tentu kontennya sangat indah. Tidak mungkin puisi bercerita tentang ini. Ditambah lagi di sini dijelaskan wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Hafidhin yaitu menjaga kehormatan mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Subhanallah, bercerita tentang manusia-manusia yang menjaga diri mereka, kehormatan mereka dari lawan jenis mereka. Kemudian wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, bercerita tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. A'addallahu lahum maghfirah, bercerita tentang pahala, ampunan yang Allah siapkan bagi mereka, wa ajran 'azima, balasan yang besar, yakni surga dan seisinya, yakni istana-istana di surga, kenikmatan yang banyak, yang besar, makanan yang banyak, pakaian yang indah, pelayan-pelayan yang sangat banyak, tempat tinggal yang megah, dan perhiasan-perhiasan yang sangat banyak dan megah, yang agung, maka disebut dengan ajran azimah. Tentu kontennya tidaklah sama sekali sama dengan apa yang dibicarakan oleh para ahli syair. Walaupun pada akhir setiap kata atau kalimat terdengar seperti syair. Inilah Al-Quran, firman Allah. Apabila melihat betapa indahnya sajaknya dan betapa indahnya kontennya, makna yang dibawanya, maka kita akan mengakui bahwa ini adalah firman Allah. Ini adalah kalam dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun manusia dapat menirunya. Alhamdulillah yang telah memberikan pada kita keimanan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Mari kita lanjutkan halaman 265. Pada halaman ini kita akan belajar al-qiraah. Bismillah. Alafa, terbiasa. Alafa fi'il. Alafa artinya terbiasa. Rihlah. Rihlah yakni perjalanan. Syita, musim dingin. Saif, musim panas. Ju', lapar. Khauf, takut. Al-qiraah. Kita akan baca surat Quraisy. Sebagian kaum muslimin menyebutnya surat Al-Quraisy. Al-Quraisy. Salah, yang benar adalah Quraisy tanpa alif lam. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
Baik, barakallahu fikum. Untuk kosakata ada rihlah, di sini ada rihlah. Syita ada syita, saif ada saif. Ju' ada ju', khauf ada khauf. Alhamdulillah. Mari kita pelajari ayat ini. Baik, yang pertama kita akan mempelajari iqra' bidiqqah, membaca dengan sangat teliti. Ana akan baca, silakan disimak sambil dicoba untuk difahami. Qabilatu Quraisy li'ilafi Quraisy li'ilafi Hashim li'ilafi Makkah. Naam. Qabilah artinya suku, Quraisy. Li mengenai atau untuk, li'ilaf, ilaf kebiasaan. Quraisy, ilafi Quraisy yakni kebiasaan Quraisy. Ilafi Hashim yakni kebiasaan Hashim. Ilaf atau li'ilaf, karena atau untuk atau mengenai kebiasaan Hashim. Kemudian li'ilafi Makkah, kebiasaan Makkah, yakni penduduk Makkah maksudnya. Selanjutnya, rihlatas syita wa rihlatas saif. Rihlatas syita'i was saif. Rihlah kita sudah tahu, asyita sudah tahu, as-saif sudah tahu. Jadi mereka punya kebiasaan, Quraisy, yakni penduduk Makkah, mereka punya kebiasaan rihlah saat syita dan rihlah saat saif. Makanya di sini disebut rihlatas syita'i was saif. Kemudian ada kata rihlatal kharifi war rabi'. Rihlata al-kharif war rabi'. Al-kharif artinya musim gugur. Ar-rabi' artinya musim bersemi, musim semi. Selanjutnya, falya'budu, falyarka'u, falyasjudu. Falya'budu rabb hadzal bait. Ini adalah perintah, yakni maka, falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah. Kenapa? Karena mereka dapat melakukan rihlah saat syita dan saif dengan sangat aman. Bahkan mereka dihormati. Kenapa mereka aman dan dihormati? Ketika melakukan rihlah di musim syita dan di musim saif. Pada musim syita mereka pergi ke Yaman. Pada musim saif mereka pergi ke Syria atau Syam. Mereka rihlah dalam keadaan aman dan dihormati. Kenapa? Sebab mereka Quraisy. Bangsa Quraisy, bangsa yang menjadi tuan rumah dari Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dari Ka'bah yang dimuliakan. Sampai saat ini Makkah masih mulia, dan orang yang pulang dari Makkah kita akan memuliakannya, kita akan merasakan kemuliaan padanya. Yakni itulah kemuliaan Makkah. Oleh itu mereka dulu ketika mereka rihlah, mereka dihormati oleh siapapun yang mereka hinggai, mereka lewati. Yaitu bangsa Quraisy dihormati sebab Ka'bah, mereka tuan rumah dari Ka'bah. Oleh itu Allah memerintahkan pada mereka falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah. Menyembah siapa? Rabb hadzal bait. Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. yakni Allah, menyembah Allah saja, jangan menyembah berhala. Itulah maksudnya. Falyarka'u, hendaklah mereka ruku. Falyasjudu, hendaklah mereka sujud. Kepada siapa? Rabb hadzal bait. Kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki rumah yang mulia ini, yakni Ka'bah dan Masjidil Haram, yang dengannya mereka itu terhormat dan aman dalam rihlah mereka di waktu syita dan saif. Selanjutnya, falya'budu rabbal alamin, falya'budu rabbal Ka'bah, falya'budu rabbal bait, falya'budu rabb hadzal bait. Naam. Ini insyaallah kita sudah paham semua.
Ini adalah perintah untuk mereka orang Quraisy bersyukur kepada Allah. Ini ayatnya. Falya'budu rabb hadzal bait, ini sinonimnya. Yani rabb hadzal bait huwa rabbul alamin. Rabb hadzal bait huwa rabbul Ka'bah. Naam. Selanjutnya alladzi at'amahum. At'amahum min ju'. Alladzi amanahum. Amanahum min khauf. At'ama artinya memberi makan. Alladzi yang memberi makan, hum. At'amahum min ju', ju' kita tahu artinya. Maka Allah Azza wa Jal, yakni Rabb hadzal bait, yang telah memberi mereka makan dari rasa ju'. Kemudian Rabb hadzal bait alladzi amanahum, yang memberikan mereka keamanan, amanahum, memberikan keamanan kepada hum. Amanahum min khauf, dari rasa khauf. Allahu akbar. Alhamdulillah ala ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat makan dan tidak lapar, dan atas nikmat aman dan tidak takut. Selanjutnya alladzi at'amahum min ju', alladzi amanahum min khauf. Dalam ayat disebutkan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, insyaallah kita akan membaca kembali surat Quraisy. Mari simak bacaan ini dengan baik, sekaligus kita berusaha untuk memahami. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Naam, alhamdulillah. Silakan dibaca masing-masing sambil menikmati maknanya. Selanjutnya kita akan membaca tasrif. Alafa yu'alifu ilaf. Alafa yu'alifu ilaf. Alafa fi'il madhi artinya sudah terbiasa. Yu'alifu terbiasa, ilaf kebiasaan. Ja'a yaju'u ju'. Ja'a yaju'u ju'. Ja'a fi'il madhi sudah lapar, yaju'u fi'il mudhari' lapar, ju' masdar rasa lapar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.